Halo semua, selamat datang di channel Kisah Mata. Sebelum kita mulai kisah seru hari ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika kalian menikmatinya, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Kisah Mata. Setelah berhasil mendapatkan tanah desa dengan cara yang keji, Pak Surya memulai pembangunan perumahan mewah di atas tanah tersebut. Proyek besar ini menarik banyak penghuni baru yang tertarik dengan fasilitas modern yang ditawarkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tanah itu menyimpan rahasia kelam yang akan segera menghantui mereka. Malam pertama setelah perumahan tersebut dihuni, teror mulai terjadi. Para penghuni mendengar suara tangisan dan jeritan di malam hari. Beberapa dari mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di sekitar rumah mereka. Suara langkah kaki berat terdengar di lorong-lorong, dan pintu-pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Pak Surya yang tinggal di salah satu rumah mewah di perumahan tersebut juga tidak luput dari teror. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sosok pocong berdiri di depannya. Pocong itu menatapnya dengan mata merah menyala, dan suara tawa kecil terdengar dari dalam kain kafannya. Pak Surya merasa darahnya membeku dan segera menutup pintu dengan gemetar. Keesokan harinya, Pak Surya mencoba mengabaikan kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai mimpi buruk. Namun, teror itu semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia melihat penampakan pocong di berbagai sudut rumahnya. Pocong itu seringkali muncul di cermin, di ujung lorong, atau bahkan di samping tempat tidurnya. Pak Surya merasa ketakutan luar biasa dan mulai kehilangan kewarasannya. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pemuda bernama Zidan yang tinggal di perumahan itu mulai curiga dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Zidan adalah seorang mahasiswa jurusan sejarah yang gemar menyelidiki misteri-misteri lokal. Ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul teror yang menghantui perumahan tersebut. Zidan mulai menggali informasi tentang sejarah tanah itu. Ia mengunjungi perpustakaan dan arsip lokal, serta berbicara dengan penduduk desa yang lebih tua. Dari hasil penelitiannya, Zidan menemukan bahwa tanah tersebut dulunya adalah desa yang tenang dan damai. Penduduk desa hidup rukun dan mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, semua berubah ketika Pak Surya datang dengan ambisinya yang besar. Ketika penduduk desa menolak untuk menjual tanah mereka, Pak Surya memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Ia menyewa sekelompok preman untuk membakar desa tersebut pada suatu malam yang gelap. Api berkobar dengan cepat, melahap rumah-rumah dan ladang-ladang penduduk. Penduduk desa yang tidak sempat melarikan diri terjebak dalam kobaran api, dan banyak yang tewas dalam kebakaran tersebut. Zidan juga menemukan bahwa banyak jasad yang tinggal tulang belulang. Penduduk desa yang tidak dikubur secara wajar dan dibiarkan begitu saja di bawah reruntuhan. Arwah-arwah penduduk desa yang tewas dengan tragis itu kini menghantui perumahan yang dibangun di atas tanah mereka. Dengan informasi yang ia dapatkan, Zidan mendatangi Pak Surya dan mengkonfrontasinya. Pak Surya awalnya menyangkal, tetapi akhirnya mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan. Zidan menyarankan agar Pak Surya mengubur jasad-jasad tersebut dengan layak dan melakukan upacara permintaan maaf untuk menenangkan arwah-arwah yang marah. Pak Surya setuju dan bersama Zidan, mereka mulai menggali kembali tanah di sekitar perumahan untuk menemukan jasad-jasad yang terkubur. Mereka mengundang seorang pemuka agama untuk memimpin upacara permintaan maaf. Dalam suasana yang khusyuk, mereka berdoa dan memohon ampunan kepada arwah-arwah yang telah tewas. Namun sebelum upacara dimulai, teror semakin menjadi-jadi. Malam itu, para penghuni perumahan mengalami kejadian horor yang lebih intens. Di salah satu rumah, seorang ibu muda bernama Lina sedang menidurkan bayinya ketika tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan. Ketika ia menyalakan senter, ia melihat bayangan pocong berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Lina menjerit ketakutan dan segera berlari keluar kamar sambil membawa bayinya. Di rumah lain, seorang pria bernama Andi sedang menonton televisi ketika tiba-tiba layar televisi berubah menjadi saluran statis. Dari dalam saluran statis itu, muncul wajah pocong yang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Andi merasa ketakutan luar biasa dan mencoba mematikan televisi,
tetapi televisi itu tidak merespons, dan suara tawa kecil terdengar semakin keras. Andi akhirnya mencabut kabel televisi dan berlari keluar rumah. Di rumah lain, dua anak kecil bernama Rina dan Dodi sedang bermain di ruang tamu, ketika tiba-tiba ada suara ketukan dari luar. Ketika mereka menyalakan senter, mereka melihat pocong berdiri di depan mereka, menatap mereka dan hanya diam. Rina dan Dodi menjerit ketakutan dan berlari ke kamar mereka. Kejadian itu menyebabkan mereka menangis ketakutan. Di rumah lain, seorang ibu bernama Mira sedang menggendong anak kecilnya yang rewel. Tiba-tiba ia merasa ruangan menjadi dingin dan merasakan kehadiran yang menakutkan di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat pocong berdiri dekat jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Mira merasa ketakutan luar biasa dan mencoba menenangkan anaknya yang menangis. Tetapi pocong itu semakin mendekat, menyebabkan Mira berlari keluar rumah dalam ketakutan. Di rumah Pak Surya, teror mencapai puncaknya. Ia mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumahnya. Ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat pocong-pocong berdiri di sepanjang lorong, menatapnya dengan mata merah menyala. Pak Surya merasa ketakutan luar biasa dan mencoba melarikan diri, tetapi pocong-pocong itu terus mengikutinya. Ia terjatuh dan merasakan tangan-tangan dingin yang mencengkeram tubuhnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, Pak Surya akhirnya pingsan. Pak Surya bermimpi, ia terbangun di tengah reruntuhan desa yang terbakar. Di sekelilingnya, ia melihat jasad-jasad penduduk desa yang tidak dikubur secara wajar. Pak Surya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa tanah itu bukan miliknya, melainkan milik penduduk desa yang telah tewas dengan tragis. Dengan hati yang penuh penyesalan, Pak Surya memutuskan untuk mengubur jasad-jasad tersebut dengan layak dan melakukan upacara permintaan maaf. Ia mengundang seorang pemuka agama untuk memimpin upacara tersebut. Dalam suasana yang khusyuk, mereka berdoa dan memohon ampunan kepada arwah-arwah yang telah tewas. Setelah upacara selesai, suasana di perumahan mulai berubah. Suara-suara aneh dan penampakan pocong menghilang, dan perumahan itu kembali tenang. Para penghuni merasa lega dan bisa tidur dengan nyenyak. Namun, keadilan harus ditegakkan. Pak Surya akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya yang keji. Ia menerima hukuman tersebut dengan penuh penyesalan dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu dan dukungan kalian. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati cerita ini dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Jika kalian punya cerita atau pengalaman seru yang ingin dibagikan, tinggalkan komentar di bawah ya. Kami selalu senang mendengar dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Kisah Mata. Kisah Mata.